Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Afifauka. Kita masih ada di dalam video membuat sebuah project Monstack ya, yang dimana aplikasinya itu adalah manajemen project. Fitur pertama di video kali ini adalah kita akan membuat sebuah manage job. Nah, di dalam manage job tersebut, isinya itu nanti akan kita bisa membuat sebuah invitation, kemudian juga kita bisa membuat sebuah job, kemudian kita tentukan gitu, PIC atau officernya siapa. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kita langsung masuk di dalam project page ya. Nah, di sini ada tulisan manage job kan. Bagian ini akan kita benerin teman-teman. Kita bisa bikin pakai link aja. Kurang lebih kita bikin kayak gini dulu. Nanti hasilnya bakal kayak gini teman-teman. Oke. Oh salah teman-teman, harusnya panah dulu ya. Harusnya dia di sini nih. Nah, kayak gini. Oke, sip. Terus kita masuk ke main.tsx. Nah, di sini ya. Kemudian di folder pages, di sini di dalam src kita bikin satu folder baru. Namanya adalah manage jobs kayak gini. Oke. Kita bikin new file, isinya adalah manage job page.tsx. Nah, kita inisiasi aja dulu kayak gini. Balik lagi ke main.tsx-nya. Nah, berarti di sini ya. Kita bikin di dalam out layout. Di sini saya kirimkan project ID ya teman-teman, karena nanti kita akan bikin jobnya itu sesuai dari projectnya gitu. Elemennya kita panggil yang tadi, manage job page. Nah, kayak gini. Oke. Kita cek di sini ya, kita klik. Nah, udah oke. Mantap. Kalau kita lihat di contohnya itu ya, di halaman manage job ini, pertama kita tampilkan dulu detail dari projectnya. Nah, kita mainnya di dalam sini teman-teman. Di manage job page ya. Pertama, kita terima dulu parameter project ID di URL tadi kan. Metodenya itu pakai use params. Kita langsung aja tulis project ID kayak gini. Sesuai dari yang di dalam main tsx. Nah, sesuai dengan yang ini. Gitu. Di sini kita panggil lagi komponen header. Childrennya kita bikin elemen link teman-teman, supaya dia bisa balik ke halaman project utama gitu ya. Nah, kayak gini. Ini aja kita hapus. Nah, kita ganti jadi back. Kita kasih teks SM. Oke, kita cek. Oke, sip ya. Jadi dia bisa bolak-balik. Selanjutnya supaya jauh lebih rapih, di dalam manage job ini kita bikin folder baru. Namanya adalah components. Di dalam components kita bikin lagi satu file baru, detail project.tsx. Nah, kayak gini. Kita balik lagi ke manage job ya. Nah, di sini kita bikin div lagi, lalu kita panggil tuh yang tadi, detail project. Oke, sip. Jadi nanti hasilnya dia kayak gini.
Nanti bagian detail project ini dia akan menerima props, yaitu data projectnya apa gitu ya. Kita bikin dulu satu metode untuk menerima projectnya apa gitu ya. Kayak gini aja. Nanti kira-kira di dalam API-nya kita bikin kayak gini. Get gitu. Nah, URL-nya itu adalah project/project ID gitu ya. Tinggal di sini kita lakukan log data aja kayak gini. Kalau error, ya tampilkan pesan errornya apa. Oke, bagian ininya sudah, tinggal kita bikin API-nya teman-teman. Kita masuk ke folder API, kemudian ke controller ya. Nah, ada project controller kan? Nah, kita bikin aja di sini. Oke, sip. Namanya adalah get project by ID gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Pertama kita terima dulu project ID ya yang dikirim dari front end nanti. Pakai kayak gini. Nah, di sini kita bikin kayak gini. Project sama dengan panggil nama projectnya. Model projectnya maksud saya. Oke, kayak gini aja teman-teman. Tinggal bikin pengkondisian kalau nggak ada project gitu ya. Oke, sudah. Tinggal kita cek orang yang lagi ngakses project ini gitu. Ownernya bukan. Kan kalau bukan ownernya nggak bisa mengakses gitu teman-teman. Caranya kayak gini. Cons, kita tulis saja is owner gitu ya. Kita ambil project. Kita ambil project. Dari sini ya. Dari konstanta yang ini. Owner to string. Sama dengan rect user jadi di sini kita bandingkan owner dari projectnya itu harus sama dengan orang yang lagi login gitu teman-teman. Nah kemudian kita juga harus cek lagi kolaboratornya kan. Nah kenapa harus dicek kolaborator kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di contohnya itu, nah di sini nanti akan ada banyak kolaborator teman-teman. Jadi kita juga harus cek kalau kolaboratornya yang mengakses job ini, berarti dia harus bisa gitu. Caranya sama, kayak gini aja. Project. Nah, di sini kita pakai metode sum, teman-teman. Kita bikin bentuk tunggalnya kolabo. Nah, kayak gini. Harus sama seperti yang lagi login. Udah, jadi ID-nya itu harus sama dengan orang yang lagi login gitu. Kayak gini aja teman-teman. Tinggal kita lakukan pengkondisian kayak gini. If kalau dia bukan owner gitu, orang yang lagi loginnya ya. Dan juga dia bukan bagian dari kolaborator. Nah, kita langsung aja return error kayak gini teman-teman. Ini is owner. Nah, kayak gini aja. Untuk jaga-jaga teman-teman, barangkali kita perlu juga tampilkan kolaboratornya siapa aja gitu ya. Nah, caranya kayak gini. Ini mirip-mirip seperti kita melakukan relasi di dalam relational database. Kita tinggal tulis aja. Kayak gini, populate. Nah, kayak gini teman-teman. Pertama itu kita path-nya kita ambil dari namanya adalah collaborators. Nah, kayak gini.
sesuai dengan yang ada di dalam modelnya. Kalau kita lihat modelnya kan kayak gini. Nah, ini teman-teman. Berarti di sininya collaborators. Nah, kayak gini. Kemudian kita pilih, kita mau tampilkan apa aja. Nama, email, tanpa mungkin ID nggak perlu. Kayak gini. Kalau udah, kita tinggal res status 200 aja. Nah, kayak gini aja teman-teman. Kalau error, sementara kita log aja dulu errornya apa. Kemudian kita res status 500 deh. Nah, kayak gini. Tinggal kita panggil aja method getProjectID ini di dalam rootnya. Rootnya itu kan adalah project roots ya. Nah, di sini kita tulis root get. Nah, yang ininya kita import. Sip. Tinggal kita tes aja di dalam manage job page yang tadi. Nah, dia berhasil menghasilkan data atau enggak gitu. Kita simpan di dalam use effect get project. Nah, oke. Kita balik sini ya. Kemudian inspect. Nah, kita cek di konsol. Nah, kayak gini teman-teman. Pastikan semua datanya berhasil di load kayak gini. Kalau udah kan gampang aja. Kita tinggal parsing aja nih data projectnya ke dalam komponen yang tadi. Gitu. Kita balik lagi di manage jobnya ya. Kita bisa bikin cons project set project kayak gini, use stat. Nah, kita ambil tipe datanya adalah project teman-teman. Tipe data project ini kita sudah tentukan di sini nih. Nah, kita buka aja. Atau alangkah lebih baik yang kolaboratornya kita pisah deh. Ininya kita hapus ya, kayak gini. Nah, sip. Kemudian di bagian atas ini juga sama, kita bikin interface collaborators. Nah, tinggal bagian ini kita panggil dia di sini teman-teman. Pakai array, kemudian koma. Sama aja. Supaya lebih modular aja gitu. Di manage jobnya kan udah, tinggal di sini kita set data, set project. Nah, data titik project. Ininya kita hapus. Oke. Kemudian di dalam detail project ini kita kirimkan props-nya gitu sebagai project. Nah, kayak gini teman-teman. Terus masuk ke detail project. Di sini kita bikin lagi interface detail. Nah, kayak gini. Tinggal kita simpan di sini. Kalau kita lihat di manage jobnya sekarang ada tanda merah teman-teman di bagian project. Karena kemungkinan kan dia akan bernilai 0 gitu ya. Sementara yang project ini kan harus ada. Nah, kita akalinya kayak gini. Bikin aja cons loading. Nah, kayak gini. Kita isi aja dia langsung true deh. Kemudian di sini kita set loading false. Di sini juga sama, kita set loading false. Nah, kayak gini. Kemudian kita harus akali. Kalau dia lagi loading gitu ya, kan kita tak mungkin tampilkan kontennya kan. Sambil nunggu data, kita tampilkan dulu animasi loading. Kurang lebih kayak gitu. Caranya, teman-teman buka di sini, di bagian client, kemudian src, components. Nah, kita bikin aja komponen baru, misalkan loading page
Nah, kayak gini. Sip. Isinya kita bikin kayak gini aja. Jadi kita bikin animasi teman-teman. Mengandalkan yang ini nih, animate spin gitu ya. Kalau udah, kita close aja nih bagian komponennya. Di sini kita lakukan pengkondisian. Jadi, kalau ada loading gitu. Nah, maka return loading page. Kayak gini aja. Oke. Nah, selanjutnya di bagian detail project balik lagi ya. Di interface-nya kita rubah jadi kayak gini. Tuh, dia udah nggak error teman-teman. Sekarang hasilnya, kalau ini saya refresh, nah dia muncul dulu delay seperti ini nih. Nah, gitu ya. Sekarang kita mulai mendesain untuk detail project-nya. Nah, due date-nya ini kita setting menggunakan date FNS supaya formatnya jauh lebih rapi, teman-teman. Ininya kita setting dia kayak gini. Biar nggak error, jadi project. Nah, kalau ada project maka render bagian ini gitu. Di bawahnya itu kita tinggal bikin bagian tags-nya apa aja. Kita looping aja tags dari project-nya. Kita pakai byte g aja teman-teman. Byte g-nya itu kita ambil dari SARCN. Kita ke komponennya, cari badge. Nah, kayak gini. Install aja. Jalanin di klien ya. Kita paste di sini. Oke, kalau udah beres baru bisa kita load ini ya. Jadi ada komponen UI badge. Sip, kayak gini aja. Mungkin kita kasih variannya dia secondary. Oke, coba kita lihat. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Nah, supaya teksnya itu kelihatan jauh lebih realistis gitu ya, kita rubah aja nih bagian deskripsinya. Kalau saya sih ambil dari sini. Teman-teman terserah bisa bikin teks sembarang aja. Kita ke edit ya. Nah, deskripsinya kita rubah. Terus kita save. Oke. Kita balik lagi ke manage job. Nah, jadi lebih kelihatan kayak beneran teman-teman. Kalau saya sih biasanya merubah setiap tag P di dalam Tailwind itu, saya suka langsung rubah pakai teks XM. Jadi teman-teman bisa masuk ke index CSS. Ini sih opsional aja ya. Karena menurut saya kalau P-nya itu kegedean. Jadi saya pengen rubah kayak gini. Play text. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi dia supaya agak kecil sedikit gitu. Nah, menurut saya sih jauh lebih enak kayak gini. Cuman kenapa ini cuma rab ya? Coba kita lihat lagi di detail project. Kurang E1 teman-teman. Kayak gitu harusnya. Kemudian yang ini kita kasih dia capitalize.
Oke, mantap ya. Di contoh itu, di halaman ini kan ada bagian list job ya. Nah, berarti kan kita harus bikin dulu satu model namanya jobs, kemudian kita render gitu. Sebelum kita mulai kolaborator dan juga bagian list jobnya. Kita masuk ke API, kemudian src model. Nah, kita bikin model baru namanya adalah jobs. Nah, seperti biasa kita pakai Mongoose. Pertama itu kan kita harus tahu ya, projectnya apa gitu. Required. Nah, kayak gini. Kemudian setelah itu title-nya apa? Officer di sini nanti PIC-nya teman-teman. Kita arahkan dia tipenya itu ref-nya ke user ya. Karena nanti yang bakal jadi kolaborator itu kita akan kirimkan email ke user gitu. Jadi referensinya kita arahkan aja ke user. Statusnya kita bikin kayak gini. Defaultnya adalah new teman-teman. Yang priority juga sama. Kita bikin dia jadi enum ya. Nah, bagian working space URL ini ceritanya nanti pekerjaan dari kolaborator itu harus disimpan di dalam sebuah drive gitu ya. Jadi working space-nya itu kita bikin aja dia URL. Nah, kemudian description-nya ya nanti si usernya atau PIC-nya tinggal tulis apa yang sudah dikerjakan. Kalau komen ini itu ditulis oleh si owner atau team leadernya gitu. Jadi ketika misalkan status dari jobnya itu reject, ya owner harus kasih tahu kan rejectnya kenapa. Nah, alasannya itu kita simpan di dalam bagian komen. Kayak gitu teman-teman. Oke, sip. Bagian jobnya udah beres. Tinggal kita lanjut ke bagian controller. Kita bikin lagi di controller ya. Namanya adalah jobs controller. Nah, kayak gini. Pertama kita bikin get jobs teman-teman, bentuknya jamak. Karena nanti kita akan simpan jobnya itu di sini kan. Nah, gitu. Oke. Kita akan cari jobnya itu berdasarkan project ID yang dikirim. Jadi caranya kayak gini. Const jobs. Kita panggil modelnya. Kita cari berdasarkan project ya. Diisi oleh project ID. Kemudian kita bisa lakukan juga sort teman-teman supaya munculkan job yang terbaru paling atas.
Nah, populate kan kita harus tampilkan siapa yang lagi mengerjakannya gitu. Path-nya itu diambil dari officer, kemudian kita akan pilih kayak gini aja. Nah, sip. Karena nanti kita pasti perlu bagian ID-nya. Oke, sip. Kita tinggal bikin lagi roots baru untuk si job ini. Nah, kita bikinnya di dalam roots ya. Kita bikin aja jobs roots. Nah, kayak gini. Kayak gini teman-teman. Jadi metodenya itu get. Pertama kita kirimkan dulu project ID-nya gitu ya. Kemudian nama metodenya adalah get jobs gitu. Supaya kita kirimin project ID ini, supaya kita bisa dapetin kan job yang ada di dalam project ID-nya ada apa aja gitu. Nah, tinggal di bagian index ini kita bikin aja yang baru. Misalkan jadi job roots. Nah, di sini sama jobs. Oke, kayak gini aja teman-teman. Sip. Tinggal kita mainin aja API-nya di dalam manage job. Nah, di sini ya. Kita bisa bikin di sini export cons get job gitu ya. Yang get jobs ini kita panggil juga di dalam use effect. Oke. Sementara kita bikin dia kayak gini aja dulu teman-teman. Kita cek, refresh ya. Inspect, console. Nah, sip teman-teman. Nggak ada yang error, berarti semua data project dan juga jobnya sudah berhasil di load. Kita tinggal benerin bagian ini. Ininya kita hapus, ininya juga saya hapus, biar nggak pusing nanti. Selanjutnya, kalau kita lihat di contoh ya, kita punya dua fitur lagi nih, bagian list job dan juga kolaborator. Cuman yang pertama yang akan kita bikin adalah fitur kolaboratornya dulu. Jadi si kolaborator ini kita akan kirimkan invitation ke user gitu, sehingga dia bisa jadi kolaborator dari tim kita. Nah, kalau dia sudah jadi kolaborator dari project kita bisa manipulasi di bagian sini teman-teman. Kita bisa pilih dia sebagai officernya untuk mengerjakan job apa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kita masih ada di dalam manage job ya, di sebelah sini. Nah, di komponennya kita bikin misalkan list collaborators. Nah, kayak gini aja. Kemudian, di bagian manage job ini, nah di bawah detail project ya, kita bikin aja pakai layoutnya grid. Kita panggil yang tadi. Nah, terus di bagian kolaborator ini, pastikan kita perlu mengirimkan kolaboratornya siapa aja,
Kemudian setiap kali ada perubahan dari kolaboratornya, misalkan dihapus atau ditambah gitu ya, kita harus load ulang nih projectnya. Jadi kita harus tambahkan props di dalam list collaborators-nya. Kita masuk ke list collaborators. Di sini kita bikin aja props-nya gitu. Pertama itu kita butuh collaborators. Nah, kita import tipenya aja kayak gini teman-teman. Isinya tetap ada di sini ya. Kemudian get project kita isi dia sebagai void kayak gini. Kita load di sini dia sebagai props. Oke, aman. Balik ke manage jobs. Baru di sini kita setting dulu. Pertama get project kita isi pakai metode get project. Dari sini kan. Nah, yang ini. Tinggal selanjutnya kita harus kirimkan kolaboratorsnya kan. Nah, kita bikin aja step baru di sini. Nah, di bagian sini kita set collaborators. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian kita kirimkan datanya di sini. Oke, untuk mengeceknya, ntar ini ada garis merah, apa ya kira-kira? Oh ini nih, salah, sorry. Tipenya harusnya di luar. Ini koma, kita kasih tipenya di sini. Oke, balik ke dalam list collaborators. Kita cek aja collaborators yang dikirim lewat props itu berhasil di load enggak gitu. Oke, kita balik lagi lihat hasilnya. Oke, muncul ya. Pastikan punya teman-teman udah muncul kayak gini. Kalau udah muncul artinya collaborators dari projectnya sudah berhasil diparsing ke komponen list collaborator. Sekarang kita tinggal desain aja nih bagian list kolaboratornya. Nah ini yang di bagian sini saya lagi buat bagian ini teman-teman. Nah, jadi kita bikinnya pakai flex aja. Pertama kita panggil icon users gitu ya. Kita kasih aja size-nya 16 kayak gini. Kemudian bisa tulis kayak gini. Jadi kalau dilihat hasilnya nanti dia kayak gini teman-teman. Tuh. Oke. Tinggal fontnya jangan medium. Sepertinya kita kasih biasa aja deh. Udah kayak gini aja. Jauh lebih baik. Terus di bagian bawahnya, di bagian div yang ini nih, kita akan bikin bagian ini teman-teman. Nah, kedua function ini kan send invitation dan juga ngecek invitation yang sudah dikirimkan gitu. Kita bikin aja dulu di sini options, dah kayak gini aja. Biar nggak bingung, bagian div yang ini nih, kita minimize dulu. Kita bikin div baru di bawahnya untuk merender kolaboratornya siapa aja gitu. Kita tinggal map aja kolaboratorsnya. Yang bagian namanya saya kasih capitalize teman-teman. Kemudian di bawah div yang ini, kita bikin div baru isinya adalah button. Nanti si button ini berfungsi untuk menghapus kolaboratornya gitu. Oke, kita cek. Sip ya teman-teman, tinggal kita pindahin aja button ini jadi di sebelah kanan gitu.
Gampang aja, berarti di sini kita kasih dia flex. Nah, kayak gini. Kemudian biar ada ciri, kita kasih aja dia border. PB-nya 2 deh, cukup. Oke, mantap teman-teman. Yang pertama kan kita jalankan di menu kolaborator ini, kita tes bagian hapusnya dulu gitu. Jadi aturannya itu pertama, kalau misalkan si owner yang akan dihapus gitu ya, dia nggak bisa dihapus gitu. Itu aturan pertama. Aturan kedua, kalau kolaboratornya sudah mengerjakan tugas, nggak bisa dihapus juga. Nah, kalau udah lolos semua, baru kita bisa hapus. Kita mainnya di API ya, bagian project controller, kita bikin aja cons delete kolaborator gitu. Pertama kan kita dapetin dulu nih parameter project ID-nya. Kedua, kita terima email dari kolaboratornya apa gitu, kayak gini. Terus kita tinggal cek aja projectnya. Nah, di sini saya lakukan populate supaya kita bisa dapetin, pertama kan ownernya nggak bisa dihapus. Yang kedua, kolaborator kalau udah dapet job nggak bisa dihapus gitu ya. Nah, jadi kita perlu melakukan populate kayak gini. Lakukan 404, kalau projectnya nggak ada. Nah, di bagian sini pertama, kalau misalkan ownernya yang mau dihapus gitu ya. Jadi project owner, nilainya email sama dengan nilai email yang dikirim, yaitu nggak boleh dihapus. Terus yang kedua di sini, kita validasi jika kolaborator sudah punya job, nggak bisa dihapus gitu ya. Nanti kita kerjakan kalau ada model jobs. Nah sekarang, simple aja kayak gini teman-teman. Tinggal await, project, save, gitu ya. Kalau berhasil ceritanya, kalau berhasil dihapus. Tinggal kayak gini aja. Gampang. Nah, udah. Kemudian kalau udah error ya seperti biasa kita lakukan aja kayak gini. Jadi sekarang kita akan coba dulu karena kolaboratornya cuma satu, si owner kan. Harusnya pesan ini yang muncul. Gitu teman-teman. Kita tinggal bikin aja rootnya nih untuk si delete kolaborator ini. Masuk ke project roots ya. Nah, di sini rootnya adalah delete. Oke, gini teman-teman. Jadi root delete project ID kita kirimkan, kemudian kemudian URL selanjutnya adalah delete kolaborator. Kita tinggal tes aja nih root ini di dalam button yang ini. Oke, berarti kita bisa tulis pertama di sini. Kita bikin cons loading gitu ya. Sebetulnya bagian loading ini hanya untuk animasi aja. Kita juga tangkap project ID-nya sebagai parameter ya. Karena kan nanti di bagian sini dia perlu project ID nih. Nah, di sini kita tinggal bikin aja handle delete gitu. Yang kita kirimkan adalah email kan.
kita kirimkan data emailnya teman-teman. Kayak gini caranya. Oke, nah di sini kita baru memerlukan yang namanya method get project teman-teman. Jadi seandainya kalau misalkan kolaboratornya itu berhasil dihapus gitu ya, kan kita harus perbaharui juga daftar kolaborator yang ada di dalam projectnya. Jadi di awal kita panggil yang namanya get project sebagai props. Kita gunakan ketika handle delete-nya sukses. Gitu teman-teman. Nah, di handle delete ini kita tinggal panggil di sini di bagian button. Nah, kayak gini kita coba tes. Saya refresh dulu ya. Kemudian saya klik hapus. Nah, pesan errornya muncul teman-teman. Artinya, validasi pertama itu berhasil. Gitu. Terus, yang akan kita kerjakan sekarang, supaya kolaboratornya bisa dihapus, kita bikin fitur yang ini. Send invitation-nya dulu gitu ya. Kita bisa bikin di sini teman-teman. Di dalam components, masih ya, kita bikin satu file baru. Nah, gini, send invitation. Kita load send invitation ini di sini. Yang tadi saya minimize. Nah, di bagian option ini ya, kita tulis send invitation. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian si send invitation ini, isinya, jadi kan dia bakal kayak gini nih. Kita ganti pakai dialog. Dari set cn aja. Cari dialog. Kalau belum install, teman-teman silahkan install terlebih dahulu. Kita main copy paste aja seperti biasa di sini. Oke. Nah, kita mulai desain dulu teman-teman. Oke, sementara kayak gini aja, kita cek dulu. Oke, sip ya. Kita lanjut lagi. Nah, desain invitation ini kan kita cuma perlu satu inputan email gitu ya. Nah, sebetulnya akan jauh lebih mudah kalau tidak pakai React Hook Form. Tapi setidaknya kalau saya pakai React Hook Form, teman-teman bisa belajar secara sederhana bagaimana cara penggunaan dari React Hook Form-nya gitu. Nah, jadi pertama kita bikin form schema kayak gini. Oke, pertama kita bikin validasinya dulu. Kedua, kita bikin state open untuk mainin dialognya nanti. Kemudian kita bikin loading boleh atau nggak perlu deh. Kita bikin aja form. Bagian project ID ini kita akan isi nilainya menggunakan ini teman-teman. Project ID dari paramnya gitu ya. Dari parameter. Jadi kita bisa tulis kayak gini langsung. Oke, mantap.
Oke, ininya sudah. Saya rasa udah bener. Tinggal lanjut bagian sini. Title-nya saya ganti jadi form station gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bikin form dari komponen form. Oke, sip. Oh ini salah teman-teman, harusnya kita panggil cons formnya dulu. Nah, oke mantap. Oke, kita tinggal tes ya. Kita buka konsol. Oke, validasinya jalan. Sorry. Oke, sip. Value-nya udah ada. Kita tinggal bikin satu metode di dalam API untuk nerima email ini dikirim sebagai invitation. Kita masuk ke API di src controllers. Nah, kita bikin file baru namanya invitation. Nah, kayak gini kita bikin invitation controller ya. Kemudian di bagian validasi juga sama. Kita bikin invitation. Oke. Di bagian root juga sama. Kita bikin invitation. Nah, dah lengkap teman-teman. Pertama kita eksekusi bagian controllernya dulu. Nah, kita terima dulu ya bagian email dan project ID dari form. Kemudian kita bikin validasinya teman-teman di sini. Validation. Nah, di sini nih. Oke, bisa kayak gini. Kemudian kita bikin juga untuk project ID. Oke, sip. Kita tinggal panggil nih metode ini di dalam controller. Di sini kan. Berarti kayak gini. Validate. Nah, yang kita validate itu adalah rect body, teman-teman. Jangan lupa di bagian sini kita kasih .js. Oke, sip.
Ada beberapa aturan teman-teman. Pertama, cek usernya ada enggak gitu ya. Karena kan ngirimin invitation berarti usernya harus ada gitu. Kita bisa bikin kayak gini. Cari aja usernya by email. Kalau nggak ada user gitu ya, udah kayak gini aja. Yang kedua, cek projectnya ada enggak. Nah, yang ketiga, kita cek dulu apa ya namanya, invitationnya sudah dikirim belum gitu, dikirim dan belum dikonfirm. Nah, untuk ngejalanin validasi ketiga, kita harus bikin modelnya dulu untuk si invitation. Kita bikin di bagian model, namanya adalah invitation.js. Nah, seperti biasa kayak gini aja. Nah, kita daftarkin dulu, pertama kita tulis dulu sendernya siapa. Kemudian juga kita harus tulis, ini udah semua aman teman-teman. Jadi kita bikin dulu pertama sendernya siapa, kemudian yang menerimanya siapa, kemudian project apa gitu ya. Kemudian statusnya apa. Nah, status ini awalnya kita set dia pending gitu. Di sini kita kasih timestamp seperti biasa. Oke. Sip. Tinggal kita panggil model ini di dalam controller yang tadi. Oke, jadi kita cek dulu bagian invitation yang udah dikirim sesuai dengan data ini teman-teman. Kalau misalkan ada dan belum dikonfirmasi gitu ya. Nah, kayak gini aja. Karena nanti kalau sudah dikonfirmasi, kita hapus aja tuh invitation-nya gitu. Terus selanjutnya itu yang keempat, kita cek apakah sudah jadi kolaborator atau belum gitu. Di sini saya pakai include aja teman-teman, kayak gini. Oke, aman. Jadi include itu kita cari dari dalam kolaborator gitu ya, berdasarkan dari user ID. Yang dimana user ID ini kan kita ambil dari model user yang isinya itu user berdasarkan email yang disubmit gitu ya. Nah, kalau semuanya lolos, baru kita eksekusi invitasinya teman-teman. Oke, kalau error, ya seperti biasa aja kita kayak gini dulu. Oke, kita cek dulu. Oke, sip. Kita tinggal daftarin send invitation ini di dalam roots-nya. Nah, di sini.
Oke, tinggal kita daftarin nih bagian root ini di index. Nah, di sini. Oke, saya rasa udah lengkap semua. Tinggal kita coba aja eksekusi API-nya di dalam send invitation yang ini. Pertama kita logout dulu teman-teman. Kita harus bikin satu akun baru dulu ya. Register aja misalkan. Nah, nanti kita akan kirimkan invitation-nya ke alamat email ini. Kalau udah register, kita masuk aja ke akun yang tadi teman-teman. Akun admin ya. Nah, kemudian di bagian sini, baru kita eksekusi untuk ngehit API-nya. Delay 500, di sini tinggal bikin invitation send gitu ya. Oke. Oke, ini sudah, tinggal kalau error. Nah, kalau error kita jangan set open jadi false, biarin aja kayak gini. Jadi supaya si dialognya nggak ketutup teman-teman kalau error. Kita cek lagi. Nah, ini salah, bukan is submitted tapi is submitting. Nah, ini teman-teman. Oke, mantap. Kita coba cek ya. Pertama kita coba tulis email yang tidak pernah ada di dalam data kita. Oke, usernya not found. Nah, sekarang kita coba kirimkan invitation ke user yang udah baru. Nah, sekarang kita coba kirimkan invitation ke user yang baru tadi kita buat gitu. Kita coba send. Oke, invitation send successfully katanya kan. Oke, sukses kan? Berarti kita tinggal bikin aja yang seperti di contoh teman-teman. Jadi nanti di sini selama misalkan invitation tersebut belum dikonfirmasi, kita bisa batalkan gitu ya. Kita mainnya berarti di list collaborators. Nah, di sini kita bikin aja di dalam components apa ya? Invitation box deh kayak gini. Oke. Kita tinggal panggil di sini. Oke, mantap teman-teman. Si invitation box ini kita akan pakai dialog juga sama. Kita ambil aja dari sini. Nah, sorry. Di sini. Nah, oke. Isinya kita ambil dialog yang ini. Tinggal yang ini kita ganti dia pakai button. Oke, kita cek ya. Nah, mantap teman-teman. Kita kasih gap aja nih biar nggak mepet. Oke. Sip ya. Nah, nanti di bagian sini kita akan tampilkan invitation yang sudah dikirimkan gitu. Selama belum dikonfirmasi. Jadi kita bisa batalin. Kita masuk lagi ke controllernya. Nah, invitation controller ya.
Yang ininya udah. Di sini kita tinggal bikin aja const send. Oh sorry, biar nggak bingung, get send. Nah kayak gini. Oke. Jadi kita cari invitation berdasarkan project ID ya, yang dikirim nih. Nah, kemudian kita dapatkan nih receiver-nya siapa aja gitu. Oke, sip. Kita tinggal bikin aja root untuk metode yang ini. Kita bikinnya di invitation routes. Oke, sip. Kita tinggal panggil root yang ini teman-teman di dalam invitation box. Nah, di sini. Nah, berarti kita dapetin juga nih di sini pertama project ID-nya. Dari parameter ya seperti biasa. Get send invitation. Coba. Oke, sama. Oke, ada yang kurang. Nah, set open ini kita perlukan di bagian use effect, teman-teman. Supaya get invitation ini tidak dijalankan ketika halaman manage jobnya dieksekusi. Kan harusnya maksud saya adalah invitation ini harus dieksekusi ketika dialognya dibuka gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya open di sini. Kita bikin aja dependensinya open. Jadi kalau ada open, udah jalanin ini gitu. Di sininya kita mainin. Oke, mantap teman-teman. Kita coba jalanin ya. Inspect. Kita coba klik nih. Invitasinya tidak terbaca teman-teman. Kita coba cek kira-kira kenapa. Kita buka modelnya dulu ya. Di sini modelnya ditulisnya project teman-teman. Berarti harusnya di sini kayak gini. Nah, oke. Salah di bagian ininya aja teman-teman. Kita ulang ya. Nah, baru didapatkan kan satu nih invitation-nya. Kita tinggal render aja. Data ini kita simpan di dalam dialognya gitu ya.
Nah, pertama kita masuk ke dalam invitation box. Nah, di sini kita bikin dulu state-nya, teman-teman. Nah, use state ini, teman-teman silakan buka type.ts ya. Kita harus bikin dulu interface-nya, teman-teman. Nah, kita bisa tulis kayak gini. Isinya itu adalah skema yang ada di dalam model invitation-nya gitu. Terus di bagian sini kita tinggal panggil aja types yang tadi. Udah. Nah, kalau ada error kayak gini, kita kasih type di sebelum kurawal bukanya gitu ya. Tinggal di sini berarti set invitations. Oke. Ininya udah nggak perlu, ininya udah nggak perlu juga. Kita save. Tinggal kita mainin di sini. Nah, pertama adalah send invitation gitu ya. Nah, kita mainin kayak gini, teman-teman. Kan kalau teman-teman lihat di bagian sini itu, ketika metode ini dijalankan gitu ya, dia pertama kali ngejalanin loading kan. Nah, berarti kita kayak gini. Kalau ada loading dulu gitu ya, kita tulis aja. Nah, loading. Kalau enggak, baru kita eksekusi invitation-nya gitu. Caranya kayak gini. Length lebih dari 0. Jadi kalau ada data invitation-nya, maka invitation-nya kita map. Invitation. Nah, kayak gini, kemudian kasih index. Bagian sini teman-teman nih. Di sini ya. Sebelum tanda kurawal tutup, kita bikin dulu kayak gini. Biar nggak bingung nanti. Biar nggak ada error dulu. Nah, kayak gini. No active invitation gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya save. Saya coba close. Saya refresh ya. Saya cek. Nah, dia muncul dulu sekian detik loading teman-teman. Baru menampilkan data invitation-nya gitu. Kita bikin aja kayak gini. Kayak gini ya. Oke, tinggal di bawah div yang ini kita tulisin statusnya nanti invitation-nya lagi dikonfirmasi atau enggak gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah, di sini kita akan tulis kapan invitation tersebut dikirimkan. Supaya datanya enak dibaca, berarti kita harus pakai format punya .fns. Nah, di sini juga kita bisa aja langsung kayak gini. Format new date gitu ya. Nah, yang kita kirimkan adalah oke. Sip. Kemudian di bawahnya kita bikin div.
Oke, saya rasa cukup kayak gini, kita cek dulu. Nanti dia muncul kayak gini teman-teman. Oke, tinggal antara pending dan cancelnya kita kasih dia spasi bukan spasi, harusnya space X. Nah, kayak gini. Tuh, ada jarak kan? Tinggal yang cancelnya kita aktifin supaya bisa dibatalin gitu, ngundang sebelum dikonfirmasi. Kita masuk ke invitation controller. Nah, bikin aja di sini namanya adalah const cancel invitation gitu ya. Nah, kayak gini. Kita akan kirimkan invitation ID-nya, teman-teman. Oke, sip. Di sini itu sebetulnya kita bisa lakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau status dari invitation-nya itu sudah dikonfirmasi gitu ya, maka nggak bisa dihapus. Tapi saya sengaja tidak lakukan seperti itu karena desainnya adalah invitation ini akan dihapus ketika sudah dikonfirmasi. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja hapus. Nah, kayak gini. Udah. Atau sebetulnya di sini juga bisa find. Nah, kayak gini juga sama. Gitu. Silakan teman-teman cari aja yang nyamannya seperti apa. Kita bikin roots-nya untuk yang metode ini di dalam invitation roots. Nah, di sini nih. Sorry. Oke, jangan lupa diimport di sini ya. Oke, mantap. Tinggal kita eksekusi di bagian invitation box. Nah, di sini nih. Oke, sip. Oke, saya rasa udah teman-teman. Tinggal auto close-nya kita jalanin invitation yang baru. Nah, kita load lagi gitu data invitation-nya. Kalau data invitation-nya sudah terhapus. Gitu, tinggal kita panggil aja nih metode ini di button di sini ya. Berarti on click. Oke, mantap teman-teman. Kita tinggal kasih aja kelas cursor pointer. Oke. Sip. Kita tinggal cek ya. Saya refresh. Yang ini saya coba hapus. Oke. Nah, invitasinya jadi hilang teman-teman. Mantap ya. Hapusnya sudah, tinggal kita bikin aktifin halaman ini teman-teman. Jadi di halaman invitation ini, kalau dicontoh nanti dia kayak gini. Dia akan munculin beberapa invitation yang udah dikirimkan gitu ya. Supaya kita bisa konfirmasi atau mereject invitation tersebut. Gitu. Jadi pertama teman-teman, di sini silahkan kirimkan lagi invitation ke user yang udah dihapus tadi invitationnya gitu. Nah, kayak gini.
Kemudian teman-teman logout dan login lagi pakai akun yang tadi. Nah, kita akan mainin invitation-nya di sini, teman-teman. Oke, kita sekarang mainnya di sini ya. Masih di client, ke src, kemudian pages. Nah, bikin aja folder baru, my invitation gitu. Nah, isinya my invitation page. Oke, kemudian kita bikin di main.tsx. Nah, ini bikin aja root Oke, sip. Terus kita masuk ke sidebar. Nah, di sini kita ganti jadi /my invitations. Oke, kita cek. Oke, aman ya. Dia udah berhasil ngeload invitation page-nya. Di halaman ini kita akan tampilkan invitation dari project yang masuk ke email kita gitu ya. Jadi kita masuk dulu ke invitation controller. Nah, di sini kita bikin aja export my invitations. Nah, kayak gini teman-teman. Udah kayak gini aja. Kita tinggal dapatkan aja ini invitation-nya berdasarkan receiver. Receiver-nya itu ya kita yang lagi login gitu. Tinggal kita populate. Kita dapatkan juga data yang lainnya. Path, sender gitu ya. Siapa yang ngirimnya gitu. Kayak gini. Saya tak perlu ID-nya jadi saya close aja kayak gini. Kemudian yang kedua itu path project-nya. Nah, project cukup title, description, due date. Oke, aman. Tinggal rest status. Nah, kayak gini. Kalau error, ya udah seperti biasa aja kayak gini. Kita tinggal panggil invitation-nya di dalam root. Nah, di sini berarti root get my invitations. Oke, sip. Jangan lupa teman-teman kalau nyimpen metode di dalam root, kita load di sini ya. Selanjutnya kita tinggal main di dalam page-nya. Nah, di sini kita load semua invitation-nya. Invitation-nya kita load di sini ya untuk tipenya. Oke, kita cek dulu invitation-nya berhasil di load atau enggak ya.
ternyata ada yang error teman-teman. Kita cek di bagian log. Ternyata errornya di sini teman-teman. Saya lupa gak pakai await. Oke, clear. Kita coba refresh ya. Inspect. Sorry. Inspect, kemudian console, saya refresh. Ternyata errornya di sini teman-teman. Nah, di bagian modelnya. Berarti di bagian model invitation ini seharusnya, nah ini nih, dia project teman-teman. Oke, sekarang coba aja kita refresh, kira-kira muncul nggak ya? Oke, sip. Invitationnya udah muncul ya. Kita balik lagi ke invitation page. Nah, berarti di sini set invitation. Nah, kayak gini. Oke, kalau udah, saya rasa udah clear, tinggal kita mainin bagian ini teman-teman. Kan kita jalanin pakai loading dulu ya, selama dia melakukan hit API gitu ya. Nah, kalau hit API-nya udah beres, kita set loadingnya jadi false. Kayak gini. Lalu di sini kita mainin setelah use effect ya. Kalau ada loading gitu ya, maka kita return seperti biasa adalah loading page. Oke, jadi dia ada animasi terlebih dahulu teman-teman sebelum menampilkan invitation-nya. Kalau saya refresh, nah dia nampilin dulu konten yang tadi teman-teman. Baru dia dimunculi nih, datanya apa aja gitu. Kalau kita lihat di contoh ya, kan tampilannya kurang lebih nanti bakal kayak gini. Jadi ada icon, kemudian label, value-nya apa gitu ya. Nah, supaya kita bisa bikin konten yang dinamis, nah kita harus bikin satu komponen untuk merender ini teman-teman. Kalau saya sih biasa sebut konten kayak gini namanya meta. Jadi di sini di bagian client src components kita bikin satu komponen baru namanya adalah meta strip item. Nah, ini teman-teman. Meta item. Oke. Kita desain dulu interface untuk metanya. Kalau saya biasa kayak gini teman-teman. Satu lagi itu is bold. Ini kurang props. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan dia punya icon gitu ya, kita tampilin iconnya apa. Nah, yang konten ini kan kadang-kadang kita tampilkannya itu bukan cuma teks. Jadi sengaja saya bikin dia react node kayak gini teman-teman. Kalau yang is block, jadi dia contohnya kayak ini, description. Jadi kontennya itu ada di bawah labelnya gitu. Kalau yang is bold, ya berarti kan udah jelas. Nanti si label ini dia akan jadi bold gitu teman-teman. Pertama kan kita render iconnya dulu ya. Kemudian kita kayak gini, flex. Kalau ada is block, maka dia flex call. Nah, kayak gini.
Oke, sip. Tinggal kita panggil meta item ini untuk merender hal yang kayak gini, teman-teman. Kita close pertama di bagian invitation page ini ya. Kita mapping dulu bagian invitation-nya. Kita perlu header dulu deh. Kemudian kita bikin div dulu. Baru kita render di sini. Invitation. Oke, kita cek dulu ya. Nah, sip. Tinggal kita render meta itemnya. Labelnya itu kita kasih dia sender. Kemudian kontennya. Nah, kita tulis aja kayak gini. Kemudian icon. Kira-kira kita kasih dia user deh. Sesuai contoh itu, iya benar user. User, nah kayak gini teman-teman. Oke, sip. Kita cek. Nah, jadi dia rapi kayak gini teman-teman. Kemudian di bawah sender kita punya lagi, kalau lihat di contoh itu bagian due date. Nah, yang due date ini labelnya kita ganti jadi due date. Kemudian iconnya kita bikin dia kalender. Nah, kontennya kita bikin dia kayak gini teman-teman. Nah, kayak gini. Tapi kan supaya formatnya tanggal itu enak dibaca, berarti seperti biasa. Kita import di sini format punya datefns. Atau biar rapi, saya tulis kayak gini deh. Nah, saya benerin dulu ya. Nah, gini teman-teman, biar mudah dibaca. Tinggal kita bikin aja P di sini. Format new date gitu ya. Udah. Sip. Kita cek lagi. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, tinggal selanjutnya itu adalah deskripsi. Deskripsi ini harusnya dia project. Nah, kayak gini teman-teman. Sip.
Nah, di sini kita perlunya punya yang namanya is block. Kita tinggal tambahin is block. Tuh dia jadi ke bawah kan? Tinggal kita tambahin lagi di sini is bold. Nah, itu fungsinya teman-teman. Supaya lebih rapi teman-teman. Kan kadang-kadang di satu project itu deskripsinya pasti bakal panjang ya. Nah, kita akan batasi misalkan jadi berapa karakter gitu ya. Jadi kayak gini. Jadi kalau lebih dari beberapa karakter, kita cukup tampilkan dengan titik-titik-titik, kemudian bikin read more-nya gitu. Supaya munculin deskripsinya apa. Nah, cara ini digunakan supaya bagian deskripsi ini nggak menumpuk ke bawah kayak gini teman-teman. Gitu. Jadi kita lakukan trim text namanya. Di sini kita bisa bikin di bagian invitation page ya. Oke, kayak gini aja. Sip. Jadi kalau misalkan si teks panjang teksnya itu lebih dari limit gitu ya, kita lakukan substring itu maksudnya hitung dari karakter pertama sampai karakter ke limit, lalu setelahnya kita ganti pakai ini teman-teman. Bukan ganti, kita lebih ke dipotong gitu, kemudian ganti pakai ini. Nah kalau enggak ya tampilin aja full teksnya kayak gimana gitu. Sehingga di bagian sini, nah bagian deskripsi ini kita bisa ininya kita cut, lakukan trim text. Oke, sekarang panjangnya misalkan 100 karakter gitu ya. Kita cek. Tuh, jadi dia kayak gini teman-teman. Sip ya. Tapi sekarang bagian icon ini dia jadi nggak rapi teman-teman. Dia harusnya kan ada di sini ya. Nah, kita benerin bagian meta itemnya. Nah, kita masuk ke meta item ya. Yang akan kita benerin bagian ini, icon. Jadi kalau nggak ada is block gitu ya, render iconnya. Kalau nggak ada is block. Tapi kalau ada is block, berarti render iconnya itu di samping label teman-teman. Di sini. Tinggal tambahin aja di sini gap x 2. Kita cek. Tuh, jadi jauh lebih rapi teman-teman. Tinggal kita bikin satu button untuk read more-nya. Nah, read more itu teman-teman silahkan bikin di dalam my invitation ya. Kita bikin satu folder namanya components. Bikin aja di sini read more. Nah, isinya kita pakai dialog lagi. Nah, kayak gini. Kita bikin interface untuk props-nya. Description. Oke. Tinggal tambahin di sini. Sip. Ininya kita ganti jadi read more. Udah kayak gini aja teman-teman. Sip. Kita tinggal panggil nih komponen read more ini di dalam invitation page. Tapi caranya kayak gini. Di bawah meta item ini kita bikin satu div baru. Bikin aja dia justify end. Kasih margin bottomnya 3. Kita lakukan pengkondisian di sini teman-teman. Kalau misalkan invitation kemudian project description gitu ya, lengthnya itu lebih dari 100 sesuai dengan limit yang kita set di sini ya, maka tampilkan aja read more diisi oleh description kayak gini.
Nah, oke, kita lihat. Tuh, jadi dia ada teman-teman. Kalau diklik, oke, sip ya. Di bawahnya baru kita bikin ini nih, button ini. Terima dan tolak. Di bawah div ini ya, kita bikin aja kayak gini. Gap X-nya 1 deh, cukup. Kita kasih panjangnya 3/5. Jadi yang terima itu jauh lebih panjang gitu maksudnya ya. Sorry. Nah, kayak gini. Satu lagi bikin berarti panjangnya itu 2/5. Tapi variannya kita bikin dia outline. Oke, kita lihat dulu ya. Sip. Tinggal kita eksekusi nih. Ketika diklik dia harus ngapain. Konsepnya sederhana teman-teman. Ketika diklik berarti kita arahkan ke satu metode, kirimkan statusnya apa gitu ya, diterima atau ditolak, kemudian kirimkan juga invitation ID-nya. Nah, berarti di sini kita bisa bikin namanya itu metode yang baru. Di sini saya bisa tulis const handle action. Oke, sip. Kalau udah tinggal, nah, try and catch seperti biasa, kita kasih dia delay 500. Oke, sementara kita harus bikin dulu bagian controllernya. Kita masuk lagi ke invitation controllers ya. Oke, nah kita bikin satu metode baru namanya invitation ID dan juga status. Pertama kita dapatkan dulu usernya siapa berdasarkan dari yang lagi login kan. Nah, biar nggak terlalu panjang aja. Kemudian cari invitationnya berdasarkan ID. Kalau nggak ada invitation gitu ya, ya kita kayak gini aja seperti biasa. Nah, aturannya adalah pertama kita harus cari dulu projectnya teman-teman. Berdasarkan invitationnya ya. Berarti const project kayak gini. Project find by ID. Nah, kemudian kita lakukan kayak gini. Ini perlu dilakukan karena kalau misalkan invitation-nya ada, tapi project-nya nggak ada, ya berarti kan nggak bisa dimasukin ke dalam kolaborator gitu. Selanjutnya itu kita tinggal cek lagi si user ini udah masuk jadi kolaborator belum gitu ya. Project collaborators. Nah, kayak gini. Kita pakai include lagi aja. Kalau udah jadi kolaborator berarti nggak bisa dimasukin lagi. Kemudian kalau statusnya yang dikirim gitu ya sama dengan accepted. Nah, accepted ini nilainya kita harus samain dari sini teman-teman. Dari model itu, sorry. Nah, ini kan accepted gitu. Jadi kalau statusnya accepted, maka kita tinggal tambahin kolaborator di dalam projectnya gitu. Pakai metodenya push. Kemudian jangan lupa projectnya di save. Kemudian apapun yang terjadi sekarang ketika di accept atau di decline gitu ya,
invitation, kita delete. Udah kayak gini aja. Jadi mau di accept atau mau di decline, pokoknya invitationnya ujung-ujungnya itu di delete teman-teman. Kalau error ya seperti biasa, kita kayak gini aja. Kita daftarin lagi ke dalam root ya. Invitation roots. Nah, di sini oke, aman. Tinggal kita hit API yang ini di bagian invitation page. Nah, di sini nih. Invitation confirm. Pertama kita kirimkan invitation ID, diisi oleh ID gitu ya. Kemudian status diisi oleh action. Atau kita juga bisa rubah sih sebetulnya jadi status biar nggak bingung. Nah, kayak gini. Kemudian kita tinggal toss aja. Oke, sip. Kalau error, kita log errornya kemudian lakukan toss. Oke. Tinggal handle action ini kita tambahkan di sini teman-teman. Sorry, ada yang terlewat. Nah, supaya ada animasi ya ketika si buttonnya diklik gitu. Kan kita nggak bisa pakai state loading. Biasanya kita pakai state loading kan. Sekarang loadingnya itu udah dipakai untuk nampilin ini. Kan nggak lucu. Jadi seharusnya, berarti kita bikin lagi di sini yang baru adalah is submitted gitu. Nah, kayak gini. Oke, sip. Jadi supaya kalau di submit itu dia nggak munculin konten ini teman-teman. Gitu. Jadi kita akali bikin lagi aja state yang baru. Nah, di sini berarti bukan set loading. Nah, berarti di sini kita set is submitted. Berarti yang ininya kita kayak gini. Oke, tinggal di sini juga sama. Nah, sip. Terus di bagian button ini kita tinggal panggil aja on click gitu ya. Handle action accepted. Kemudian disable kalau ada is submitted gitu. Yang ini juga sama. Decline. Oke, aman teman-teman. Tinggal kita tes sekarang. Saya refresh. Saya coba accept ya. Oke, sudah di confirm. Nah, invitasinya hilang. Artinya si Ahmad ini dia sudah jadi kolaborator untuk project yang tadi gitu ya. Cuman alangkah lebih bagus kalau misalkan datanya nggak ada, kan kita harus tampilin keterangan di sini nih. Kita nggak bisa munculin halaman blank aja kayak gini. Caranya gampang aja. Kita bikin satu komponen baru di sini nih. Di client komponen src components. Nah, tulis aja no data page. Atau kayak gini, no data. Nah, kayak gini. Oke. Kita tes kayak gini aja dulu. Lalu kita masuk lagi ke invitation page ya. Di bawah yang loading aja. Nah, di sini nih. Ini kan kalau ada loading tampilkan ini gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan pengkondisian lagi. Kalau invitations length sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita return yang tadi. No data page. Kayak gini aja. Kita cek ya. Tuh, sekarang dia kayak gini teman-teman.
Kalau saya refresh, muncul dulu terus dia kayak gini. Kita tinggal benerin kontennya. Kita masuk ke no data page-nya ya. Nah, kita setting aja di sini flex justify center gitu. Flex call. Jadi nanti di sini kita akan tampilkan gambar, teman-teman. Saya tulis dulu deh di sini gambar gitu ya. Kemudian P class name saya setting itu di 10. Oke. Jadi nanti dia hasilnya kayak gini. Nah, tinggal yang gambarnya teman-teman bisa cari di Undraw kalau saya nggak salah. Nah, ini nih. Silahkan cari aja ilustrasi gambarnya sesuai keinginannya. Kalau saya tuh biasanya pakai tulis aja no data. Nah, ini kan dapat nih. Tinggal gambarnya, warnanya saya ganti jadi abu-abu gitu. Sesuai dengan temanya. Teman-teman tinggal download aja. Kayak gini. Yang download PNG ya. Teman-teman tinggal download aja. Setelah teman-teman download, kita harus pindahkan gambarnya ke sini. Ini sebelah kanan adalah folder projectnya ya. Masuk ke client, kemudian ke public, kemudian ke image. Nah, kita paste aja di sini kayak gini. Kita ganti aja namanya jadi no data. Udah. Kita close. Kita tinggal benerin di bagian gambar ini. Berarti img gitu. Images kalau saya tadi tidak salah tuh public. Nah, betul kan? Images. Slash no data titik png. Altnya kita kosongkan saja, nggak jadi soal. Oke, ininya hapus. Sip, kita tinggal cek. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Sip. Nah, sentuhan yang terakhir, kita bikin kalimat defaultnya itu adalah data not found gitu ya. Kalimat defaultnya, jadi kalau teman-teman pingin tambahkan, nggak jadi soal. Maksudnya kalau teman-teman pingin ganti juga bisa. Kita bikin aja di sini interface no data page gitu ya. Nah, kayak gini aja. Kalau dia nggak ada teks, udah, sip. Kemudian teman-teman balik ke my invitation page, kita tambahin teks di sini. Nah, kita tinggal tulis kayak gini. Jadi hasilnya nanti dia berubah, teman-teman. Nah, gitu. Sekarang kita balik lagi ke bagian akun yang punya projectnya ya. Kita masuk ke project, kita masuk ke manage job ya. Tuh, kolaboratornya jadi ada 2 teman-teman. Sip, mantap ya. Berarti sekarang kita udah bisa melakukan send collaborators. Kita masih ada satu PR lagi untuk menghapus kolaborator itu, tapi kita akan kerjakan nanti teman-teman. Jadi kalau misalkan jobnya udah kita buat gitu ya. Contoh di sini ada user 2 kan. Nah, di sini ada user 2 nih. Kalau saya hapus, harusnya dia nggak bisa karena dia udah punya job gitu. Tuh. Oke. Nah, itu yang akan kita kerjakan di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Stay tune terus di channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.